Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngebahas tentang operasi aljabar persamaan variabel. Ini masih materi TPS untuk pengetahuan kuantitatif. Sering kita menemukan soal-soal pengetahuan kuantitatif yang berupa persamaan-persamaan dalam satu variabel, dua variabel, tiga variabel, atau mungkin lebih. Oke? Yang variabelnya yang paling standar digunakan ada X, ada Y, ada Z. Kadang-kadang ada yang pakai A, B, C, atau PQR. Oke? Nah, sering ada yang bingung gimana menyelesaikan soal-soal yang pakai variabel-variabel seperti itu. Nah, di sini kita akan ngebahas soal-soal yang ada persamaan variabelnya dalam bentuk operasi aljabar. Oke? Nah, yang pertama, sebelum kita bahas soal-soalnya, kita bahas dulu. Kita mulai dari yang paling sederhana. Persamaan satu variabel. Oke? Yang persamaan satu variabel bisa ada berupa persamaan kuadrat, ada yang berupa persamaan linear, oke? Ada yang nanti pangkat, ada yang logaritma. Nah, kita bahas yang linearnya saja, oke? Persamaan linear satu variabel. Kita bahas yang persamaan linearnya. Nah, gimana caranya? Inti dalam persamaan variabel itu mencari nilai variabelnya, biasanya mencari nilai X atau Y atau Z, ataupun mencari nilai dari persamaan lain yang mengandung variabel itu. Contoh misalnya gini, contoh. Kalau kita punya jika misalkan jika 3x kurang 1/5 itu nilainya sama dengan 4, terus ditanya, maka 2x kurang 3 sama dengan berapa? Diketahui nilai 3x kurang 1/5 4, maka berapa nilai 2x kurang 3? Setiap kita mau mencari nilai yang ditanya, oke, bisa nilai variabelnya atau bentuk persamaan baru, nilai persamaan baru yang mengandung variabel itu, variabel X yang dikandung di sini, maka kita harus mencari nilai X-nya dulu. Kalau dia persamaan linear satu variabel, maka standarnya X dihitung dengan cara kita menghitung X-nya dengan cara memindahkan seluruh angka ke sebelah, kecuali si X ini. Jadi hanya tinggal X-nya saja sendiri. Jadi kalau ini mau kita selesaikan, yang pertama 5-nya kalikan dulu ke sana, oke? Atau semuanya dikali 5. Sehingga jadinya 3x kurang 1 sama dengan 20. Ya ini silahnya kali silang, 5-nya kalikan ke 4. Kita pokoknya pindahkan semua angka selain X. Dan mulainya dari mana? Dari yang paling jauh dari X, oke? Di sini yang paling dekat sama X itu 3. Berikutnya min 1. Berikutnya terakhir yang 5. 5 ada di bawahnya. Anggap aja ini sebuah gedung. 3 sama X itu teman satu kamar. Min 1 itu teman sebelah kamarnya. 5 orang yang ada di lantai bawah. Berarti 5-nya lebih jauh. Oke? Jadi 5 ini dipindahkan dulu. Kalau ini per 5, pindahkan jadi 5-nya kalikan ke 4. Terus pindahkan yang mana lagi? Yang min 1 pindahkan ke sana. Oke? Atau kalau anak SMP diajarkannya bukan pindah ke sana, tapi ditambah. Tambahin 1 biar min 1-nya hilang. 3x kurang 1 tambah 1 tinggal 3x. 20 tambah 1 tinggal jadi 21. Terus biar jadi X, 3x biar jadi X, ya 3-nya harus hilang dengan cara dibagi 3. 3x bagi 3 jadinya X. Terus 21 juga bagi 3, maka X bernilai 7. Ketika kita udah dapat nilai X, maka kita dapat nilai 2x kurang 3. Maka 2x kurang 3 sama dengan 2 kali 7 kurang 3. 14 kurang 3, 11. Maka jawaban akhirnya adalah 11. Oke? Nah, bukan banyak. Dasar dari menyelesaikan persamaan-persamaan itu kayak gini. Oke? Gimana cara kita bisa memperoleh variabel yang ingin kita cari? Oke? Dengan cara memindahkan angka-angka yang lain. Nah, soal nomor 1. 9 dikurang 2020 XY sama dengan min 1011. Maka nilai 606 XY sama dengan berapa? Ini artinya 606 dikali sama XY. Meskipun variabelnya ada 2, ada XY di sana. Tapi karena XY-nya digabung, jadi berupa perkalian, ya bisa kita anggap dia menjadi satu kesatuan. Dia adalah satu suku yang sama. Kalau kita mau mencari berapa nilai 606 XY, maka ya cari dulu berapa nilai XY-nya. Oke? Biar dapat XY diapakan? Ya 9-nya pindah ke sana. 9 kurang 2020 XY sama dengan min 1011. Atau biar positif 9 hilang, kurangi 9. 9 kurang 9 habis. Tinggal min 2020 XY. Min 1011 kurang 9. Jadi min 1020.
Oke. Berarti kalau kita mau mencari XY-nya saja, min 1020 dibagi min 2020. Standar kayak gini. Minnya boleh kita coret. Nolnya juga bisa kita coret. Oke, tinggal 102 per 202. Perlu nyari berapa nilai desimalnya? Gak usah. Oke. Yang ditanya apa? 606 XY. Berarti 606 dikali berapa nilai XY? 102 bagi 202. 606 bagi 202 dapat 3. 3 kali 102, 306. Maka jawabannya adalah 306. Di pilihan jawaban yang ada 304. Ini salah ketik nih. Oke, 306 harusnya. Maka jawabannya adalah 306. Kita ubah aja yang 304 tadi jadi 306. D. Oke. Jadi ya sama aja ini dengan persamaan satu variabel karena XY-nya ya dia digabung. Yang diketahui XY, yang ditanya juga XY. Ada XY-nya yang digabung, nggak dipisah. Jadi nggak perlu nyari X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke? Sip. Lanjut soal nomor 2. Nah, kalau tadi kita ngebahas persamaan linear satu variabel. Sekarang kalau persamaan linear dua variabel. Persamaan dua variabel. Kalau kita punya persamaan dua variabel, ada X, ada Y, maka untuk menyelesaikan persamaan dua variabel itu, untuk memperoleh nilai X dan Y-nya, memperoleh nilai X dan Y, itu kita butuh dua persamaan. Kalau persamaannya dua variabel, maka butuh dua persamaan yang diketahui untuk mencari berapa nilai X dan nilai Y-nya. Oke? Kalau 3 variabel, maka butuh 3 persamaan. Kalau 4 variabel, berarti butuh 4 persamaan. Oke? Untuk mencari nilai variabelnya. Nah, untuk memperoleh nilai variabelnya, ada dua cara umum. Cara pertama adalah cara substitusi atau mengganti nilai X atau nilai Y, mengganti nilai variabel salah satu persamaan dengan sesuai dengan bentuk persamaannya. Oke? Kita substitusi. Atau yang kedua, selain substitusi, itu adalah eliminasi. Nah, apa bedanya? Substitusi itu mengganti salah satu variabel dengan persamaan. Eliminasi menghilangkan salah satu variabel. Oke, misalkan gini, contoh. Kita punya Y sama dengan 3X kurang 2. Terus X tambah 2Y sama dengan 5. Nah, gimana cara kita mencari nilai X atau nilai Y-nya? Kita bisa pakai substitusi, kita bisa pakai eliminasi. Kalau pakai substitusi, misalkan kita gunakan substitusi, berarti Y atau X-nya kita ganti. Karena persamaan yang kita punya adalah Y sama dengan 3X kurang 2, nilai Y sama dengan 3X kurang 2, berarti si Y ini boleh diganti dengan 3X kurang 2. Sehingga jadinya X ditambah 2 kali 3X kurang 2. Oke? Sama dengan 5. Nah, ini yang disebut dengan mensubstitusi, mengganti nilai Y-nya. Atau bisa aja nilai X yang kita ganti. Tergantung persamaan mana yang ada. X tambah 2 kali yang dalam. 6X dikurang 2 kali min 2, min 4 sama dengan 5. X tambah 6X, 7X sama dengan 9, berarti X-nya sama dengan 9 per 7. Kalau X-nya dapatnya 9 per 7, otomatis kita bisa dapat Y dengan memasukkannya ke dalam persamaan ini. Y 3X kurang 2, berarti Y sama dengan 3 kali 9 per 7 kurang 2. Nih, langsung kita samakan penyebutnya, 2 ini berarti sama dengan 14 per 7. Sehingga jadinya 3 kali 9, 27 per 7, kurang 14 per 7. Hasilnya adalah 13 per 7. Ini nilai Y, ini nilai X. Kita pakai substitusi. Kalau mau pakai eliminasi, ini kita geser sebelah dulu. Maka persamaan ini harus kita bikin sama bentuknya. Y sama dengan 3X kurang 2. Kalau kita pindahkan Y-nya, X-nya ke kiri, maka dia akan menjadi min 3X tambah Y sama dengan min 2. X tambah 2Y sama dengan 5 persamaan yang kedua. Nah, biar salah satunya hilang, X atau Y-nya hilang. Kita mau hilangkan X misalkan, maka X-nya harus kita samakan. Ini kali 1, ini kali 3. Jadinya, min 3X tambah Y sama dengan min 2. Yang di bawah kali 3, 3X tambah 6Y sama dengan 15. Kalau ini kita jumlahkan, X-nya habis.
Y tambah 6Y. Min 3X tambah 3X habis kan? Y tambah 6Y, 7Y. Min 2 tambah 15, 13. Berarti Y-nya 13 per 7. Sama kayak gini. Oke? Nanti cara mencari nilai X-nya, ya masukkan Y yang kita peroleh ke sini. X ditambah 2 kali Y, berarti 2 kali 13 per 7 sama dengan 5. 5 ini sama aja dengan 35 per 7. Oke? Berarti kalau X saja, 2 kali 13 ini 26. 35 per 7 dikurang 26 per 7. Maka jadinya 9 per 7. Sama kayak di sebelah. Di antara kedua cara ini, mau substitusi atau eliminasi, eliminasi ini lebih terbatas. Eliminasi hanya bisa digunakan kalau persamaannya emang sama bentuknya, sama pangkat variabel-variabelnya. Tapi ketika pangkatnya udah berbeda, di atas pangkat 2 misalkan X-nya pangkat 2, di bawah X-nya pangkat 1, maka kita nggak bisa eliminasi. Oke? Maka cara umum yang bisa digunakan adalah substitusi. Substitusi berlaku untuk setiap jenis persamaan. Mau bentuknya sama, mau berbeda, maka substitusi berlaku umum untuk semuanya. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 2. Min 102X tambah 17Y sama dengan 136. Yang ditanya, berapa nilai 66X kurang 11Y? Oke, kita punya dua persamaan, kita punya dua variabel X sama Y. Tapi persamaan yang diketahui cuma satu. Sementara tadi, dalam persamaan dua variabel, untuk memperoleh nilai X dan Y-nya kita butuh dua persamaan. Untuk cari X dan Y kita butuh dua persamaan kalau ada dua variabel yang nggak diketahui. Sementara di sini kita cuma punya satu persamaan. Yang ini kan yang ditanya. Berarti kita nggak perlu nyari berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya. Oke? Kita hanya perlu mengubah bentuk yang diketahui ini menjadi bentuk yang ditanya. Gimana cara ngubahnya? Sederhanakan dulu. Ini ada min 102 sama 17 dan 136. Kira-kira kalau mau disederhanakan, bisa kita bagi berapa? Karena ini angkanya 17 itu bilangan prima. Nggak bisa dibagi dengan angka-angka apapun kecuali dengan angka 17 itu sendiri. Dan 1. Kalau dibagi 1 kan nggak ngaruh apa-apa. Kita coba bagi 17. Min 102 bisa bagi 17 nggak? Bisa. Coba berapa? Min 6. Oke, 6 kali 17, 102. Kalau min 6 kali 17 jadi min 102. 17Y dibagi 17, ya jadi Y. 136 dibagi 17, berapa yuk? 8. Min 6X tambah Y sama dengan 8. Nah, yang mau dicari, ini. Coba perhatikan X-nya. X yang kita punya, min 6X. Sementara X yang ditanya, 66X. Biar min 6X kali 66X, kira-kira kita apa kan? Kali min 11. Persamaan ini kalau kita kali min 11, min 6X kali min 11, 66X. Plus Y kali min 11, min 11Y. Dan 8 kali min 11 menjadi min 88. Oke. Nah, sesuai dengan yang ditanya nggak? Iya. 66X kurang 11Y yang ditanya. 66X kurang 11Y yang kita peroleh. Sama. Berarti jawabannya adalah min 88. A jawabannya. Oke? Lanjut. Soal nomor 3. Rasio antara X dan Y adalah 3/4. Kita tulis dulu. Rasio. Apa arti rasio? Rasio itu artinya pembagian atau per. Jadi yang pertama diketahui itu adalah X per Y sama dengan 3/4. Oke? Terus rasio lagi yang kedua. Rasio antara X tambah 3 dan Y tambah 2. Berarti X tambah 3 per Y tambah 2 sama dengan 2/3. Yang ditanya nilai Y adalah berapa? Berapa nilai Y? Nilai Y yang ditanya. Nah, kita punya dua persamaan dan dua variabel. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Karena ini berbentuk pecahan, oke, akan lebih gampang kalau dia nggak berbentuk pecahan. Ini ada per, ini juga ada per. Lalu kita apakan? Untuk mengubah bentuknya, kita bisa kali silang. 4 kali ke sana, 4X sama dengan 3Y. Oke, X kali 4, 4X, Y kali 3, 3Y. Kalau 3Y pindah ke sana, maka akan jadi 4X kurang 3Y sama dengan 0. Oke?
Yang ini kalau kita kali silang, 3 kali ke sana. 3 kalikan ke X, 3X tambah 3 kali 3, 9. Ini terlalu ke bawah. 3X tambah 9. Y tambah 2 dikali 2. 2 kali Y, 2Y. 2 kali 2, 4. 2Y pindah ke kiri. 3X kurang 2Y sama dengan 9 pindah ke kanan. 4 kurang 9, min 5. Maka, dia menjadi dua persamaan linear, dua variabel. Oke? Nah, gimana caranya biar bisa kita peroleh nilai Y-nya? Kalau mau nyari nilai Y, oke, hilangkan X-nya. Eliminasi X-nya. Di sini 4X, di sini 3X. 4 sama 3, KPK-nya 12. Oke? Maka biar jadi 12, ini kali 3, ini kali 4. Oke? Kalau ini kita kali 3, 12X kurang 9Y, 0. Kalau ini kita kali 4, 3 kali 4, 12X, min 2Y kali 4, min 8Y, min 5 kali 4, jadi berapa? Min 20. Oke? 12X sama 12X, habis. Kalau kita kurangkan, habis dia. Oke? Min 9Y dikurangi sama min 8Y. Min 9Y kurang min 8Y, maka jadi tambah 8Y dia. Min 9Y tambah 8Y, min Y. 0 kurang min 20, jadi positif 20. Berarti kalau Y saja, min 20. Kali min 1, biar Y-nya jadi 1. Oke? Min Y kali min 1. Y, 20 kali min 1, min 20. Jadi Y, min 20. Yang ditanyakan ya? Oke? Sip. Lanjut, nomor 4. Nah, sekarang 3 variabel. A sama dengan 2 per 3B. A sama dengan 2 per 3B. C sama dengan 3 per 2A. Dan ABC sama dengan 18. Yang ditanya siapa? B yang ditanya. Oke, karena bentuknya beda-beda, ini persamaan berbentuk A sama B, ini C sama A, ini A kali B kali C, jadi nggak bisa kita eliminasi. Oke, ya cara standarnya kita substitusi. Siapa yang kita substitusi? Yang ditanyakan B. Kalau ditanya B, maka si A sama si C ini harus bisa kita ubah menjadi B. A udah ada, A itu 2 per 3B. C, bisa diubah jadi B? C itu 3 per 2A. Nah, gimana caranya biar jadi B? Ya, ubah A-nya, substitusi A-nya. A itu sama dengan 2 per 3B. Berarti kalau kita ganti, 3 per 2 kali A sama dengan 3 per 2 kali 2 per 3B. Karena A itu sama dengan 2 per 3B. Berarti kalau dicoret, 2-nya hilang, 3-nya hilang, maka tinggal C sama dengan B. Nah, sekarang untuk mencari nilai B, tinggal substitusikan dua buah ini ke persamaan ini. A itu 2 per 3B, berarti 2 per 3B kali B kali C. C itu tadi apa? C sama dengan B, berarti C berubah jadi B. Ini A, ini C. Sama dengan 18. Karena semuanya udah dalam bentuk B, maka kita bisa mencari berapa nilai B? 2 per 3 kali B. B kali B kali B berarti jadi B pangkat 3, 18. B pangkat 3 saja, ya 3-nya kali yang ke atas, 2-nya jadi ke bawah. 18 kali 3 per 2. Oke? Jadi kayak kali silang lah. Ini kan sama dengan 18 per 1. 3-nya kalikan ke 18, 2-nya kalikan ke 1. Jadi 18 kali 3 per 2. 2 sama 18 kita coret jadi berapa? 9. 9 kali 3, 27. B pangkat 3, 27. Berarti kalau B saja, akar pangkat 3 dari 27. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Berarti B sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah A. Oke? Lanjut soal berikutnya. Nah, ini juga 3 variabel. Ada P, ada Q, ada R. P itu 2Q. R itu sama dengan 2P tambah Q per 5. Maka berapa nilai P kuadrat tambah R kuadrat kurang Q kuadrat dibagi sama Q kuadrat? Semua pilihan jawabannya nggak ada lagi yang pakai P, Q, atau R. Oke? Nah, gimana cara menyelesaikannya? Masih yang tadi. Intinya ada di substitusi. Oke? Siapa yang kita substitusikan? Ya, siapa yang bisa disubstitusikan? Ini kan nggak ada pertanyaan Q, P, atau R-nya berapa. Tapi hasil dari ini berapa?
Cuma karena di sini dibagi sama Ki kuadrat, maka usahakan semuanya berubah jadi Ki. Kalau Ki bagi Ki kan nanti habis. Oke? P udah jelas, P itu sama dengan 2Ki. Sementara R itu bentuknya lebih rumit. 2P tambah Ki per 5. Bisa nggak kalau R ini kita sederhanakan hanya dalam bentuk Ki saja? Ya ganti P-nya dulu. P berapa P? 2Ki, berarti jadinya 2 kali 2Ki. Jadi P kita ganti sama 2Ki. Ditambah Ki yang ini nih, tambah Ki per 5. Jadi berapa ini? 2 kali 2Ki, 4Ki. Tambah Ki, 5Ki. Dibagi 5, maka jadi berapa? Ki. Jadinya R sama dengan Ki. Sehingga kalau ditanya P kuadrat tambah R kuadrat kurang Ki kuadrat dibagi Ki kuadrat, ini kurungnya jadi nggak penting lagi kan, karena kurangnya ada di luar, jadi kurangnya ada di kanan, setelahnya jadi nggak masalah kalau nggak pakai kurung. P kuadrat, berapa itu P? 2Ki, berarti 2Ki kuadrat. Tambah R kuadrat, apa itu R? R sama dengan Ki, berarti jadinya Ki kuadrat. Kurang Ki kuadrat yang di belakang, tetap Ki kuadrat, dibagi Ki kuadrat yang di bawah. Ki kuadrat kurang Ki kuadrat habis, maka tinggal ini saja. 2Ki dikuadratkan, 4Ki kuadrat dibagi Ki kuadrat. Oke. Nah, karena ada Ki kuadrat bagi Ki kuadratnya, maka habis. Tinggal berapa? 4 jawabannya. Oke. Ini soal nomor 5. Kok itu yang dibulatkan? 4 jawabannya, B jawabannya. Oke. Bukan nomor 5-nya yang kita bulatkan. Sip. Oke. Untuk soal nomor 6, 7, 8, 9, 10 lebih sulit daripada ini. Kita akan ngebahas pada video kedua. Oke? Jangan lupa tonton video keduanya. Kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.